Halo, ketemu lagi sama Cindy Lau di masa karantina ini masih ya, udah pakai piyama tapi sebelum tidur gue pengen ngasih tahu rekomendasi film yang bisa ditonton selama karantina ini. Siapa tahu film-film yang lo tonton udah habis, ya kan? Bingung mau nonton apa lagi. Ini filmnya tidak berdasarkan rentang waktu, terus tidak berdasarkan genre, pokoknya bebas banget lah ya. Ada 10 yang gue suka dan biasanya kalau orang nanya minta rekomendasi film, ini akan selalu gue rekomendasikan. Dan ini semuanya film, bukan series ya. Jadi yang sekali nonton habis dan kayaknya sih nggak ada sequel. Jadi ya udah cuman satu ini doang. Kalau mau tahu filmnya apa aja, nonton videonya sampai habis. Tapi ini kayaknya backgroundnya sama ya kayak video pertama. Supaya nggak bosen kita ganti dulu gimana? Oke, yang pertama tuh ada 1917. Ini bagus banget, gila. Filmnya menceritakan tentang dua prajurit gitu ya yang harus menyampaikan pesan waktu Perang Dunia Pertama gitu. Jadi dari satu titik ke titik lain mereka harus berjuang. Kalau sekarang gampang banget, udah bisa chat, udah bisa email. Kalau dulu tuh ngirim pesan aja yang hanya 2 kalimat itu sesusah itu gitu loh. Bagus banget filmnya, parah dari awal sampai akhir. Dan ini film yang bikin gue sampai nyari tahu proses syutingnya gitu, saking bagus dan penasarannya. Film ini dapat 10 nominasi Piala Oscar di tahun 2020, 3 diantaranya menang, yaitu untuk tata suara terbaik, sinematografi terbaik, dan juga visual effect terbaik. Oke, nomor 2 ada Tespek. Ini adalah salah satu film Indonesia yang all time favorite. Kalau nggak salah gue nonton film ini 4-5 kali dan semuanya di bioskop. Karena emang film bagus itu harus ditonton berkali-kali ya. Aduh, sutradaranya Monty Tiwa, diperanin sama Acha Septriasa dan juga Reza Rahadian. Dua-duanya udah favorit banget. Ini adalah film yang harus lo tonton sebelum lo menikah. Karena menceritakan tentang pasangan, nikah, bahagia, tapi nggak dikasih-kasih anak gitu. Udah bertahun-tahun, makanya judulnya Tespek gitu. Karena di film ini banyak menggunakan tespek. Yang paling gue suka di film ini adalah adegan berantem di dapur. Itu adalah adegan berantem pasangan rumah tangga yang paling intens di antara semua film Indonesia yang ada pada saat itu. Kalau sekarang tuh bawaannya kayak Marriage Story ya. Wah, pokoknya bagus banget ya, dua-duanya aktingnya juara. Dan akhirnya mereka punya anak atau enggak, tonton sendiri. Oke, next ada film Thailand, judulnya Bad Genius. Ini tayangnya di tahun 2017, tapi katanya sampai sekarang nih masih diomong-omongin aja gitu ya, masih seru, masih terkenal. Menceritakan tentang kisah kasih di SMA, bukan kisah kasih sih, kisah anak-anak SMA. Ada yang pinter, ada yang kurang pinter gitu. Jadi anak pinter ini nih pemeran utamanya, dia akhirnya menggunakan kepintarannya untuk nyari uang tambahan karena dia tuh pengen banget sekolah di luar negeri gitu ya. Akhirnya dia memberikan contekan ke teman-teman sekelasnya itu dengan cara yang tidak biasa, dan intinya nggak ketahuan lah, sampai pada akhirnya dia terpaksa ketahuan. Pokoknya dia udah ngumpulin uang banyak banget karena teman-temannya tuh cerita kaya-kaya semua. Dia tuh kurang kaya tapi dia punya otak. Emang kita sering menemukan yang kayak gitu ya di sekolah atau nggak di kampus gitu. Banyak nih anak-anak pinter yang sayangnya kurang mampu gitu kehidupannya. Kalau mampu kayaknya udah wah superior, nggak adil kan hidup. Di cerita tuh kurang adil, makanya dibikin kayak gitu. Yang pinter kurang mampu, yang mampu kurang pinter ya kan. Pas banget lah, pokoknya relate banget lah sama kehidupan sekolah ya. Gak usah gue sebutin siapa pemerannya karena namanya nama-nama Thailand susah, jadi langsung ditonton aja. Yang berikutnya ada Hidden Figures. Ini adalah salah satu film yang selalu gue rekomendasiin setiap kali orang nanya, bagi rekomend film dong. Ini nih, Hidden Figures ini menceritakan tentang 3 wanita Amerika berkulit hitam yang mereka tuh hidup pada masa waktu itu dunia masih rasis-rasisnya. Jadi dibedakan antara warna kulit putih dan kulit hitam. Oleh sebab itu, karir mereka nih bertiga sempat terhambat nih. Mereka dibedain di kerjaannya masing-masing. Padahal mereka tiga-tiganya ceritanya kerjanya di NASA gitu. Ini kisah nyata dari 3 perempuan yang luar biasa banget dan saling membantu gitu ya. Sampai akhirnya tiga-tiganya bisa mencapai posisinya masing-masing. Sedih banget ngelihatnya, dan gue beruntung kayak sekarang zaman udah berubah banget. Nggak bisa ngebayangin kalau misalnya dulu ada yang kayak gitu, serasis itu, sampai nggak boleh kuliah, nggak boleh sekolah dan lain-lain. Di sini tuh bisa belajar kayak perjuangan hidup, dan segala warna kulit, fisik, ras itu tuh nggak akan ada gunanya, nggak akan ada artinya kalau emang lo tuh pinter. Lo pasti mencapai cita-cita lo. Yang berikutnya nih film biografi, kisah nyata tentang Kapten Sally ya pasti ya. Sally atau Suli sih, kalau nggak salah sih Sally ya. Dia pokoknya pesawat, pilot yang waktu itu pada suatu hari lagi terbang, dan belum lama nih, terbangnya belum lama gitu ya. Pesawatnya menabrak kawanan burung
burung angsa kalau nggak salah, dan akhirnya harus melakukan pendaratan darurat di Sungai Hudson. Ini ceritanya udah terkenal banget, dan Sally ini dinyatakan bersalah sebenarnya sama pengadilan waktu itu karena dia dianggap membahayakan keselamatan satu isi pesawat karena mendarat di sungai, ya kan? Ya pokoknya ini nyeritain gimana akhirnya Kapten Sally bisa meyakinkan dan juga membuktikan pastinya bahwa pendaratan di Sungai Hudson itu satu-satunya yang bisa dilakuin tanpa ada korban jiwa, dan buktinya dia berhasil dan dia tidak layak disalahkan. Next ada Recto Verso. Ini adalah film yang diangkat dari buku karya Dewi Lestari. Bukunya bagus banget, filmnya juga bagus banget. Jadi di dalam buku Recto Verso itu tuh ada beberapa cerita pendek, dan 5 kalau nggak salah 5 diantaranya itu diangkat menjadi film namanya sama, Recto Verso. Jadi filmnya ini ceritanya tuh lengkap-lengkap. Ntar cerita A, ntar cerita B, ntar cerita C. Kita tuh pasti udah bisa tahu bedanya dari tema dan juga pemainnya, karena 5 kisahnya pemainnya beda semua. Pertama bertaburan bintang ya, jelas ada Acha Septriasa, Indra Birowo, Lukman Sardi, Prisia, ada Hamish Daud. Kalau nggak salah Hamish Daud tuh perdana main film, kalau nggak salah ya, tuh di film ini. Waktu itu dia belum lancar tuh ngomong bahasa Indonesia, tapi udah ganteng ya kan. Soundtracknya juga luar biasa. Disinilah kita bisa mengenang Glenn Fredly nyanyi Malaikat Juga Tahu, Raisa nyanyi lagu Firasat. Pokoknya bagus banget dan sedih ya. Next ada Knives Out. Ini filmnya belum lama ya, kayaknya 2019 juga. Dan gue suka banget sama film-film yang kayak gini nih, kayak Sherlock Holmes gitu-gitu kan. Tapi masih lebih keren Sherlock Holmes sih daripada Knives Out. Cuman mungkin ini karena kita udah lama nggak ngelihat Sherlock Holmes, terus kayak ada film ini dan genrenya sama, dan pemainnya bertaburan bintang ya. Ada Daniel Craig, ada Ana de Armas, ada Chris Evans, Captain America yang tidak menjadi Captain America gitu. Jadi gue nonton film ini 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena ada satu bagian yang gue nggak ngerti gitu. Bisa aja sih sebenarnya nanya orang, tapi lebih legit lagi kayak nonton ulang supaya bisa ngerti kan ceritanya, dan akhirnya oh kayak gitu. Ini lo bisa banget tonton berkali-kali karena plotnya tuh maju mundur ya, dan juga mungkin kalau ditonton sekali tanpa fokus bisa nggak ngerti. Tapi sayangnya film ini cuma dikit nih dapat menang nominasi gitu. Padahal gue sempat menjagokan di Oscar untuk beberapa nominasi, tapi ternyata gagal semua, tidak dapat. Cuma sutradaranya doang dapat Best Screenplay kalau nggak salah, tapi itu cuma nominasi, tidak menang. Kemudian ada Ready Player One. Ini yang suka game atau video game pasti udah tahu banget film ini ya. Emang tentang dunia nyata dan juga dunia virtual gitu. Jadi ceritanya ada orang yang mainin karakternya di dunia virtual menjadi orang yang sama gitulah pokoknya. Dan filmnya bagus banget karena gue inget setelah nonton gue tuh bener-bener standing ovation, karena bukan standing ovation ya, kayak tepuk tangan gitu, karena filmnya happy ending, diakhiri dengan bahagia. Kalau nggak salah main game apa ya, namanya juga main game ya, dan dia tuh berhasil ceritanya, jadi kita semua tuh tepuk tangan, senang gitu. Animasinya bagus banget. Gue jarang suka film animasi, tapi ini tuh bagus dan tidak full animasi, jadi ada kehidupan nyatanya juga dan dicampur sama animasinya. Kemudian lalu ini udah nggak tahu film yang keberapa, harus ditonton juga. Yang gue suka adalah Ford versus Ferrari. Ini dari judulnya tuh kayak kurang meyakinkan, tuh mobil-mobilan lagi, gue kan nggak ngerti gitu ya. Tapi ternyata bagus, bukan cuma menceritakan tentang racing gitu, tapi ada persahabatannya juga, ada nilai-nilai kehidupan. Pokoknya banyak banget yang menceritakan 2 orang nih yang diperanin sama Matt Damon dan juga Christian Bale. Dua-duanya kan udah mantep banget gitu ya, main sendiri-sendiri aja udah mantep, ini digabungin jadi satu. Pokoknya yang satu itu emang pembalap gitu, yang satu tuh emang montir kalau nggak salah. Nah ini menceritakan 2 sahabat itu yang sangat ngerti mobil, jago gitu ya, dengan keahliannya masing-masing, ingin membawa Ford untuk menang lawan Ferrari. Karena pada waktu itu tuh lomba mobil yang bergengsi itu cuma satu, namanya Le Mans, yang mana Ferrari tuh selalu menang gitu. Nah di tahun ini nih dia pengen membawa Ford itu ngalahin Ferrari, dan sampai akhirnya menang gak ya? Last but not least ada Negeri Van Oranje. Ini selain pemainnya kita kenal semua, terus ada Tatiana Safira yang cantik banget. Ini juga latarnya di luar negeri, yaitu di Belanda. Sama kayak namanya ya, Negeri Van Oranje. Kita dikasih lihat nih kota-kota di Belanda dan juga Praha. Dia syuting di Praha juga. Ada 1 cewek dan juga 4 cowok. Nah 4 cowoknya ini kuliahnya beda-beda. Jadi si ceweknya kocak juga sih. Ceweknya tuh nyamperin ke kampus masing-masing gitu. Dan setiap kampusnya kotanya beda. Ada Amsterdam, Rotterdam, ada Leiden, ada Utrecht, terus ada satu lagi juga lupa. Pokoknya di situ bener-bener bisa ngeliat keindahan kota Belanda, dan habis itu pasti fix pengen
jalan-jalan ke Belanda. Nah, itu dia 10 film yang gue suka. Jadi buat yang nanya-nanya rekomendasi film itu sudah ya. Mungkin nanti akan ada part 2, part 3 berikut-berikutnya. Kalau misalnya karantina ini lama, karena pasti butuh suplaian tontonan. Semoga kalian suka sama videonya. Kalau udah suka jangan lupa like sama subscribe ya. Oke, selamat nonton. Dah, tidur dulu. Dadah.